Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati utawi iki iku kitab martelakake pira-pira hukume sesuci. Pada pembahasan yang pertama di kitab Fathul Qorib ini adalah menjelaskan tentang kitab hukum-hukum toharoh. Nah, nanti ada kitab-kitab yang lain, kitab Ahkamis Sholah, kitab tentang hukum-hukum sholat, kitab Ahkamis Siyam, kitab hukum-hukum puasa, kitab Ahkamil Haji, Ahkamil Zakati, Ahkamil Muamalati, Ahkamil Jinayati, Ahkamil Nikahi, dan masih banyak kitab yang lain. Wal kitab utawi lafat kitab lughatan ing dalam cara bahasane iku masdarun masdar bimakna dhammi kelawan nganggo maknane kumpul. Wal jam'i lan tegese kumpul. Wasilahan utawi kitab ing dalam cara istilahe iku ismun jeneng li jinsin kedua jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Pengertian kitab secara bahasa itu maknanya ad-dham atau jam'un, maknanya kumpul secara bahasa, secara lughah. Tetapi secara istilah maknanya kitab itu adalah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Jenis dari beberapa hukum. Contoh ya ini, hukumnya toharoh dikumpulkan menjadi kitab Ahkamut Toharoh. Nah itu secara istilah maknanya kitab adalah nama bagi jenis hukum-hukum. Nah itu pengertian kitab. Amal babu anapun kang aran bab fasmun mongko isim linauin kedue werna siji mimma saking perkara dakhala kang mancing apa ma tahta dzalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jenis. Sedangkan pengertian bab itu adalah nama bagi macam-macam pembahasan yang ada di bawah hukum, di bawah kitab, mohon maaf. Kalau bab itu breakdownnya dari hukum. Ada Kitabu Ahkamut Thaharati, nanti ada bab-bab yang lain. Ada bab wudu, ada bab mandi, ada bab yang lain. Nah itu namanya bab. Wa toharatu utawi toharoh. Nah kitab sarah itu seperti ini. Jadi membahas kata per kata dari kitab induk. Wa toharatu utawi dawuh toharoh utawa lafadz toharoh bi fathhi ta iklawan yang fathai ta. Lughatan ing dalam cara bahasane iku an-nadhafatu makna bersih. Toharoh secara bahasa itu maknanya nadhafah atau bersih. Wa amma syar'an lan anapun utawi toharoh ing dalam cara syariate fa fiha mongko iku ing dalam fa fiha mongko iku ing dalam toharoh tafasirun utawi pira-pira tafsir utawa pengertian kasiratun kang akeh. Sedangkan pengertian toharoh secara bahasa tadi kan bebersih atau bersih secara bahasa maknanya toharoh. Tapi secara istilah itu ada banyak pengertian. Sebagian dari pengertiannya adalah minha iku setengah saking tafasir qauluhum ta dawuh ulama fi'lu ma utawi toharoh iku nglakoni barang yustabahu kang den wenangake utawa kang ndadekno sah bihi sebab ma apa as-sholatu salat. Jadi yang dinamakan toharoh secara istilah itu ulama mendefinisikan melakukan sesuatu di mana sesuatu ini yang menyebabkan sahnya salat. Saya ulang, melakukan sesuatu di mana sesuatu ini yang menyebabkan salat menjadi sah. Contoh yang termasuk toharoh itu wudu. Melakukan wudu, kalau enggak wudu maka salatnya tidak sah. Jadi melakukan wudu agar salatnya menjadi sah. Itu maknanya toharoh secara istilah. Aimin wuduin tegese saking wudu, wa ghuslin lan adus, wa tayammumin lan tayamum. Wa izalati najasatin lan ngilangi najis. Nah, 4 perkara ini. Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Itu yang sering kita lakukan. Mungkin yang jarang tayamum. Contoh kita punya hadas kecil enggak wudu, terus salat ya enggak sah.
Kita berhadas besar, belum mandi, hanya wudhu saja, ya tidak sah sholatnya. Pakaian kita kena najis, belum disuceni, belum dihilangkan najisnya, belum diizalatin najis, tetap dipakai untuk sholat, ada najisnya, ya tidak sah. Maka aktivitas semuanya ini ketika kita melakukan toharoh, yaitu melakukan sesuatu yang menyebabkan sholat kita sah. Amat toharoh tu anapun utai lafat toharoh bidomi kelawan yang domah tuharoh. Amat tuharoh tu anapun utai lafat tuharoh, toknya di domah, bidomi kelawan yang domah. Fasmun mongko iku aran utawa isim utawa jeneng utawa istilah libagiyatil ma'i maring kedue sekarine banyu. Sedangkan tuharoh itu maknanya alat untuk bersuci, atau bahasa lainnya ya alat untuk bersuci itu air biasanya. Kalau toharoh maknanya bersih, kalau tuharoh alat untuk membersihkan atau air. Debu juga tuharoh. Walamma kana lan ing dalem ari kalane ana apa almau banyu iku alatun dadi alat lit toharoti maring toharoh, maring bebersih. Istitrodan mongko nglakokake sapa al-musannifu kiai musannif li anwa ilmiyahi maring pira-pira wernane banyu. Faqala mongko dawuh sapa kiai musannif almiyahu utawi banyu allati kang ya juzu wenang ayasihu tegese sah apa atat huru gawe sesuci biha kelawan almiyah iku sabu umiyahin pitu pira-pira banyu. Sedangkan Kiai Musonef itu membahas istilah tuharoh atau alat untuk bersuci terutama adalah air. Nah, air yang bisa digunakan untuk bersuci, bisa untuk menghilangkan hadas atau najis, itu bersumber dari 7 macam. Apa saja? Ma'us sama irupane banyu langit, ayaan nazili tegese kang turun minha saking sama. Wa huwa utawi nazil iku al-mataru banyu udan. Yang pertama adalah air hujan. Ma'us sama, ma'ul mator itu maknanya sama, air hujan atau air yang dari langit. Itu boleh langsung dari hujan sampean tadai, sampean gunakan untuk wudu, gunakan untuk menghilangkan najis. Itu sudah sah. Bahkan ada makalah ketika ada najis pada pakaian, ainnya sudah hilang tapi belum disucikan. Ain itu wujudnya di pakaian sudah hilang, misalnya yang lengene awake dhewe niki wonten teleke sudah ditisoni tapi belum disuceni, ya itu tinggal hukumnya saja, hukmiyahnya saja, ainnya teleknya sudah hilang. Itu kalau kena air hujan itu sudah suci. Itu ada kaul yang mengatakan gitu. Wa ma'ul bahri lan banyu segara ail milhu tegese banyu asin. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan ail hulwu tegese banyu tawar. Yang kedua adalah air laut. Air laut itu langsung dicawuk walaupun asin, dia suci mensucikan, bisa untuk wudu, bisa untuk mandi, bisa untuk menghilangkan najis. Yang ketiga adalah air nahar atau air sungai. Air sungai itu air sungai Brantas misal, itu langsung dicawuk saja, asalkan dalam cawukannya enggak terdapat najis, ya itu suci mensucikan. Yang ketiga, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Nah, air sumur itu sudah jelas. Wa ma'ul aini lan banyu sumber. Bedanya apa bi'run dan ain? Kalau bi'run itu digali, kalau ain itu muncul sendiri. Nah, dua-duanya ini termasuk sumber yang air suci mensucikan, bisa untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Wa ma'ul salji lan banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu lan banyu woh. Jadi barot ini maknanya air embun, ada yang mengatakan air embun. Jadi air 7 macam air itu adalah yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber, yang keenam air salju atau air es,
Ya, itu bisa untuk bersuci juga. Yang ketujuh adalah air embun. Kalau dikumpulkan ini nggak mungkin kalau kita nggak pakai alat yang canggih untuk mengumpulkan air embun sehingga terkumpul untuk bisa digunakan untuk bersuci, itu nggak bisa. Tapi definisi ini sudah cukup untuk menjelaskan bahwa 7 macam ini bisa untuk digunakan untuk bersuci, mensucikan. Wajib wa bijam'i hadhihi sab'ati, oh ngapunten, wa yajma'u lan ngumpulaken hadhihi sab'ata ing iki pitu apa kaulu ka pangucap sira, ma nazala minas sama au naba'a minal ardi, ma rupane banyu nazala kang temurun apa ma minas sama saking langit, au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. 7 macam air tadi kalau dibahasakan secara sederhana yaitu sesuatu yang keluar dari bumi atau sesuatu yang turun dari langit, itu statusnya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ala ayi sifatin ing atase endi-endi sifat kana kang ana apa ma min aslil khilqati saking asal kedadiane. Meskipun sifatnya itu dari asalnya memang seperti itu. Contoh, air laut asalnya memang asin, ya dia tetap statusnya suci, mensucikan. Air sungai statusnya dia agak kalau dari kejauhan warnanya agak kurang bening, ya itu tetap statusnya dia air suci, mensucikan. Itu 7 macam sumber air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dari 7 ini ulama mengelompokkan lagi menjadi 4. Ini kita bahas. Thumal miyahu, mengkonuli piro-piro banyu. Iku tangkosimu dadi kandum apa miyah ala arba'ati aqsamin ing atase 4 piro-piro panduman. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku tahirun banyu suci fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne. Tahir mutahhirun tur nyucikaken li ghairihi maring liyane tahir. Ghairu makruhin kang ora makruh. Apa istimaluhu anggunakake tahir, gunakake banyu. Wa huwa utawi ghair ngapunten. Wa huwa utawi tahir mutahhir iku alma wa huwa utawi tahir mutahhir ghairu makruhin iku alma'u banyu al mutlaqu kang mutlak angqayyidin kang adoh saking batasan lazimin kang tetep. Fala yaduru mongko ora mbahyani apa al qayyidu batasan to qayyid al munfaqi kang kapecat kama ilbi'ri kaya sumur fi kaunihi ing dalam anane ma'il bi'ri mutlakon kelawan mutlak. Dari 7 air macam tadi, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, air embun, itu dibagi lagi menjadi 4 gitu. Yang pertama adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Suci, dia suci statusnya, maksudnya suci kalau kena pakaian nggak menjadikan najis, itu suci. Fitur mensucikan, bisa untuk mensucikan yang lain, bisa untuk mensucikan hadas, mensucikan najis, dan waktu menggunakan tidak makruh. Itu yang pertama. Air yang semacam ini adalah air mutlak, ya air pada umumnya tadi, yang tidak dibatasi oleh qayyid di sini maksudnya nama. Misalkan ada air, kita kasih pewarna, pemanis, jadinya air teh. Nah, ini sudah suci tapi tidak bisa mensucikan karena berubah nama. Tapi sebenarnya kriterianya tidak hanya itu, nanti ada pembahasan yang lain. Wasane utawi kang kaping pindho iku tahirun banyu suci fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne tahir, mutahhirun tur nyucikaken li ghairihi maring liyane makruhun kang makruh apa istimaluhu nggunakake banyu.
fil badani ing dalam badan la fis saubi ora makruh ing dalam gunakake nyuceni pakaian. Yang kedua adalah air suci tohir mutahhir dan bisa mensucikan li ghairihi makruhun tapi makruh menggunakannya. Jadi kalau yang pertama tadi suci mensucikan tidak makruh. Kalau ini suci mensucikan tapi makruh. Untuk menggunakannya itu makruh. Tapi kemakruhannya ini hanya sebatas digunakan pada badan, tidak makruh pada pakaian. Yang kedua ini yang air yang bagaimana? Wahwa utawi tohir mutahhir makruh, air yang suci mensucikan tapi makruh iku al-ma'u banyu al-musyammasu kang den panasake ay al-musakhkhanu tegese kang den panasake bitaktsiri syamsi kelawan labete srengenge fihi ing dalem ma. Air yang suci mensucikan tapi makruh itu air yang terkena musyammas atau air yang terkena takfiru syamsi, panasnya matahari. Jadi air sing panas mergo kena sinarnya matahari ini statusnya suci mensucikan tapi makruh karena ada madharat kalau digunakan. Ada sebagian ulama fikih itu yang menjelaskan madharatnya salah satunya itu terkena penyakit lepra kalau menggunakan air yang panas. Tapi ada batasannya, panas yang kena matahari yang bagaimana? Kita tunggu ini. Wa inna ma yukrahu lan angin pestine dan makruhake. Apa ma'ul musyammas? Sara'ane ing dalam cara syara'i. Biqatri halin kelawan pejajahan harin kang biqatrin kelawan pejajahan harin kang panas. Fi ina'in ing dalam wadah muntabiin kang den cetak fi ina'in min dalam wadah muntabiin kang den cetak saking logam illa ina anakda ini angin wadah saking logam emas perak li sifati jauharihima krana li sifai jauharihima krana bersih jirime nakda ini karena bersih jirime nakda ini karena sifat mulianya. Jadi gini, air yang dimasukkan ke kategori yang kedua yang suci mensucikan tapi makruh ini air yang dipanaskan di dalam wadah yang wadah itu terbuat dari logam. Jadi kalau terbuat dari yang non logam misalkan konkrit atau cor-coran bak yang dari semen, dari rabat itu berarti tidak makruh. Karena syaratnya itu biqatri harin fi ina'in muntabiin. Jadi di dalam wadah yang dicetak dari logam. Karena kalau kena panas, logam campur air itu ada reaksi kimia, mungkin seperti itu ya, sehingga menimbulkan madharat. Nah, kalau sudah dingin hilanglah kemakruhannya. Kecuali wadahnya ini dari logam yang terbuat dari emas perak. Nah ini langsung haram. Berarti emas perak digunakan untuk wadah itu haram. Gitu. Kenapa kok haram? Karena sifatnya emas perak ini dimuliakan. Gitu. Jadi atau berlebihan lah kalau menggunakan emas perak untuk wadah. Sawangane kok emas perak ge wadah biasane 2 gram gawe investasi kan ngoten. Nah ini gawe wadah cek sombonge. Ada unsur kibria. Wa idza baru dalan adikalane adem zalat mongko ilang apa al karahatu kemakruhan, hukum kemakruhan. Waqtaro lan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi adam al karahati ing ora anane kemakruhan mutlakon kawan mutlak wa yukrah lan den makruhake aidon halih malih
apa syadidus suhunati banyu kang banget panase, wal buru dadi lan banyu kang banget ademe. Jadi kalau sudah dingin maka hilanglah kemakruhan. Maka kalau kita ada wadah kena terik matahari dan ada air di dalam wadah yang dari logam kena terik matahari panas, jangan langsung digunakan wudhu. Itu suci mensucikan tapi makruh. Biar nggak makruh bagaimana, tunggu sampai dingin. Nah kalau sudah dingin maka tidak ada kemakruhan. Nah tapi pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi itu berpendapat tidak makruh secara mutlak. Tapi jumhur Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan air yang suci mensucikan makruh itu adalah air yang musyammas, yang diwadahi di wadah logam kena sinar matahari. Terus yang suci mensucikan makruh lagi yaitu air yang banget panas, yang sangat panas kena ya mungkin pakai pemanas gitu ya, itu langsung digunakan untuk wudhu ya pasti nggak pas lah menurutnya, jelas kalau itu. Atau yang sangat dinginnya itu juga makruh. Air suci mensucikan tanpa makruh, yang kedua air suci mensucikan dengan makruh. Kemudian yang ketiga, wal qismu utai panduman asali sukang kaping telu iku tahirun banyu suci fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne tahir ghairi mutahhirin tur ora nyucake li ghairihi maring liyane tahir. Wa huwa utawi ma iku alma'u banyu almusta'malu kang den gunakake fi raf'i hadasin ing dalam ngilangnya hadas au izalatin najisin utawa ngilangi najis illam yataghayyar lamun ora owah apa ma walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane ma ba'da ing fisolihi ing dalam sause kapisahe ma amma saking perkara kana kang tinemu apa ma ba'da i'tibari ma ing dalam sause milang-milang barang yang tasyiru kang resep apa ma ya tasyarrabuhu kang resep ing ma apa al-maghsulu perkara kang den wasuh minal ma'i saking banyu. Yang ketiga adalah air suci tetapi tidak digunakan, tidak bisa untuk mensucikan. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis. Tetapi suci. Berarti kalau kena pakaian nggak jadi pakaiannya itu nggak jadi terkena najis. Nah, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah air mustakmal, air yang bekas digunakan untuk bersuci. Contoh, ada pakaian saya ini najis, airnya wujudnya najis sudah saya hilangkan, terus kemudian saya gebyur dengan air 1 cibuk. Nah, setelah gebyuran air ini saya taruh setelah saya gebyur tetesannya air yang bekas untuk membersihkan bekasnya najis tadi, itu saya wadahi di cibuk yang lain. Nah, statusnya yang air yang saya wadahi dengan cibuk yang lain ini statusnya ada air yang bekas untuk menghilangkan najis. Maka statusnya adalah air mustakmal, air bekas bersuci. Selama jumlahnya tidak lebih dari 2 kula. Tidak sama dengan atau lebih dari 2 kula. Tapi kalau airnya ini saya kumpulkan banyak gitu bekas, terus jumlahnya lebih dari 2 kula, maka itu statusnya tidak air mustakmal. Jadi syaratnya bekas bersuci dan jumlahnya tidak lebih atau kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukurannya kalau bangunan kubus itu 60 cm panjangnya, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Itu volume minimal 2 kula. Nah,
Kalau air bekas untuk bersuci terkumpul lagi dan jumlahnya tidak sampai segitu, maka statusnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Gitu. Dengan syarat tidak berubah rasa warna bau loh ya. Mana tadi? Wal mutaghayyiru. Nah, itu statusnya yang pertama adalah air musta'mal. Yang kedua adalah wal mutaghayyir. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama adalah air musta'mal, air yang bekas digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah mutaghayyir, air yang berubah, sing owah. Wal mutaghayyiran banyu kang owah. Ai wa min hadzal qismi, tegese setengah saking iki panduman al-ma'u tai banyu. Ai wa min hadzal qismi lan iku setengah saking iki panduman al-ma'u tai banyu al-mutaghayyiru kang dadi owah apa ahadu ausofihi, salah siji pira-pira sifate ma. Yang kedua adalah air yang berubah atau mutaghayyir. Tadi mustakmal atau bekas bersuci. Yang kedua adalah mutaghayyir, air yang berubah. Berubah apanya? Salah satu dari rasa, warna, bau. Misal air satu kolam tiba-tiba dicemplungi gamping, berubah warnanya, berubah baunya. Lah itu suci, mensucikan, walaupun suci tapi tidak bisa mensucikan karena sudah berubah sifat aslinya dari sifat rasa, warna, bau. Bima sebab barang ai bisyai'in tegese sebab suci-suci kholatohu kang nyampuri apa ma ing mak minat tahirati nyatane saking pira-pira perkara kang suci-suci. Taghayyiran kelawan owah yamtani kang nyegah apa taghayyir itlaqa ismil ma'i ing kemutlakane arane banyu alaihi ing atase ma fa innahu mustune ma iku tahirun banyu suci ghairu tahurin kang ora nyucikake khisian iku bangsa ketinggalan kana ana apa at-taghayyiru owah au takdirian utawa bangsa kira-kira ka ini ikhtalata kaya dadi campur bil ma'i kelawan banyu apa ma perkara yuwafiqahu kang nyocoki apa ma ing ma fi sifatihi maring pira-pira sifate ma kama ilwardi kaya banyu mawar al mungqati kang dadi pegot al mungqati irrahihati kang dadi pegot ambune. Jadi air yang kedua dari pembagian yang ketiga, saya ulang ya, tadi air suci mensucikan tanpa makruh yang pertama, yang kedua air suci mensucikan makruh yaitu air musyammas yang dipanaskan dalam wadah logam, yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga ini dibagi menjadi dua, yang pertama adalah air mustakmal, air bekas digunakan untuk bersuci, yang kedua adalah air mutaghayyir atau air yang berubah dari salah satu sifatnya. Walaupun berubahnya ini karena sesuatu yang mencampuri atau khalid sesuatu yang mencampuri atau khalid. Contoh tadi air satu kolam jumlahnya 2 kolah tiba-tiba dibeleki gamping satu tepak berubah rasa warna bau. Kalau ada perkara yang mencampuri itu khisian. Terlihat khisian itu terlihat panca indera seperti gamping tadi, itu jelas nggak usah dibahas. Itu merubah dari awalnya suci mensucikan menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan. Tetapi kalau yang menyebabkan berubah sifat rasa warna bau itu takdirian atau bersifat kira-kira, contoh ada air mawar. Air mawar ini dicampur pada air yang satu ember. Nah, air mawar ini baunya itu sudah nggak begitu kuat, tetapi secara kira-kira bahwa kita sepakat ini air mawar dicampurkan pada air yang satu ember yang kurang dari 2 kula, maka statusnya ini adalah taghayyir takdirian, berubah secara kira-kira.
karena dicampuri air mawar yang baunya sudah tidak menyengat tadi. Nah, ini tetap statusnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi baik yang mencampuri itu perkara yang terlihat panca indera atau perkara yang tidak terlihat panca indera, yaitu tadi sari bunga mawar. Warnanya sama kayak air biasa tapi kita paham, atau alkohol lah. Alkohol itu kan takdirian warnanya kayak banyu biasa, tapi kita sepakat ini alkohol. Kalau dicampur alkohol maka statusnya air yang mutaghayyir, yang berubah. Mungkin itu dulu, besok nanti kita lanjutkan di penjelasan air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini ada pembahasan agak panjang. Jadi air mustakmal itu ada pembahasan lagi, air yang taghayyur yang berubah juga ada pembahasan yang lebih panjang lagi, ada kasus beberapa cabang-cabang kasus. Ya memang seperti ini kitab syarah. Wallahu a'lam bishawab.